Analisa Falas. Analisa Falas. Ya, mitra bisnis Pas FM, saat ini kita masuki sesi analisa falas, dan untuk itu saya Benny Rahmadi akan berbincang bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rio Lee. Selamat sore Pak Rio. Selamat sore Mas Benny. Oke, baik Pak Rio Lee, hari ini kalau kita pantau menjelang pengumuman data ISM jam 9 waktu Indonesia nanti, tampaknya indeks dolar bergerak naik di atas level 106 serta cenderung bergerak beragam terhadap hard currency. Apakah penantian data itu yang membuat indeks dolar menguat sampai di 106 atau ada faktor lainnya Pak Rioli? Ya, sebenarnya kalau bicara US dollar kayaknya sama-sama aja terus ya tiap minggu Mas Benny. Ya, jadi minggu lalu sekali lagi terjadi lagi kenaikan lagi, ya sudah. Minggu lalu itu sudah mencapai high di 106,84 ya untuk dolar indeksnya. Dan sebenarnya bukan suatu surprise. Ini sebenarnya sudah kita bahas juga di minggu lalu bahwa dengan pola kenaikan harga seperti ini khususnya untuk US dollar, memang saya sudah sampaikan nafasnya cenderung panjang ya kalau saya membahasakannya ya. Jadi memang kenaikan ini kelihatannya cukup panjang dan memiliki potensi untuk berkelanjutan. Nah, namun di balik itu semua tentunya pada saat kita bicara mata uang, kita mencoba mencari tahu apa sih penyebabnya. Selain sudah berminggu-minggu juga saya sampaikan ya beberapa faktor yang memang menyebabkan kenaikan. Nah, kalau kita kaitkan dengan minggu lalu. Nah, minggu lalu saya mencatat ada data yang dirilis itu PCE ya. Itu dengan angka kalau saya tidak salah itu sekitar 3, sebentar saya reconfirm lagi. Oke. Kalau saya tidak salah itu data PCE 3,9% ya. Ya, ada penurunan dari sebelumnya 4,3%. Ya, ini adalah indikasi atau indikator inflasi. Nah, kalau kita melihat angka 3,9% ini year on year ya. Nah, target dari The Fed 2%. Sekarang di angka 3,9%, walaupun ada penurunan ya dari sebelumnya 4,3%. Saya pikir ini menjadi salah satu faktor, ya, faktor yang membuat USD kembali strong, ya, walaupun minggu lalu ada sedikit koreksi, ya, tapi di akhir pekan ditutup kembali di atas harga previous minggu sebelumnya, artinya terhitung ada kenaikan lagi. Nah, itu satu, ya. Kemudian yang kedua. Kalau mitra bisnis mengikuti harga minyak. Harga minyak ini juga terus naik. Nah, harga minyak yang terus naik ini juga saya kira akan mengkerek inflasi kembali. Ya. Nah, kalau potensi dari harga minyak yang naik, kemudian target inflasi US yang belum tercapai atau masih 2 kali lipatnya, maka itulah yang menurut saya menjadi salah satu faktor kenapa USD ini begitu kuat. Plus, ya, didukung memang data-data perekonomian US ini memang relatif baik. Ya. Kemudian kita tambah lagi sedikit, kalau kita lihat di minggu ini itu ada non-farm payroll. Nah, saya tidak melihat non-farm payroll-nya, saya melihat konsensus dari unemployment rate-nya. Unemployment rate-nya untuk minggu ini itu konsensusnya di angka kalau saya tidak salah 3,7% ya. Artinya market meyakini bahwa ada penurunan pengangguran kembali di Amerika. Ya. Nah, hal-hal positif ini saya kira yang menjadi salah satu penyebab US dollar ini terus menguat. Oke? Nah, itu sedikit evaluasi. Kemudian bagaimana selanjutnya? Masih sama. Kalau saya melihat market US dollar ini, saya secara pribadi melihat masih punya potensi untuk melanjutkan
kenaikan. Penguatan. Ya, penguatan ya. Jadi kalau cara geraknya seperti ini. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan di minggu lalu, kapan kira-kira pola seperti ini akan berhenti? Yaitu jika sudah terjadi kenaikan yang sangat panjang. Ya, bagi mitra bisnis yang mungkin lebih technical minded, itu bisa melihat ya sebuah pergerakan tren yang panjang. Dia akan koreksi jika terjadi pergerakan yang sebuah gerakan yang cenderung relatif di luar kebiasaan gitu loh. Nah, jaga-jaga di sana saja. Nah, selama itu belum terjadi, saya secara pribadi masih sama memegang bullish untuk US dollar. Ya, tentunya bukan sekedar sentimen saya suka dengan bullishnya USD ya, tapi lebih kepada beberapa faktor yang saya sebutkan tadi. Inflasi belum turun, harga minyak, kemudian data-data ekonomi Amerika cenderung baik ya, walaupun minggu ini ada yang ditunggu, yaitu data tenaga kerja pada hari Jumat nanti, plus nanti malam ada testimoni dari Powell. Iya. Walaupun kalau testimoni Powell ini saya lebih cenderung untuk mengabaikan. Kenapa? Karena dia sudah bicara berkali-kali ya, dari minggu lalu sampai dengan nanti malam bicara lagi. Nah, sesuai pengalaman yang ada, biasanya pembicaraannya tidak terlalu beda jauh. Ya. Nah, saya pikir itu Mas Bedi. Jadi kalau pertama ditanya arah, saya masih bullish, kemudian faktornya apa? Tadi saya sudah sebutkan juga. Nah, tinggal strateginya bagaimana ya, saya kembalikan kepada selera masing-masing lah ya. Oke, tapi yang menarik kami catat di sini Pak, kalau yang hard currency yang lainnya mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika, Swiss franc justru menguat Pak. Nah, gimana Pak melihat hal ini? Apakah memang ada pembalikan atau ada faktor-faktor lainnya Pak? Ya itu saya bilang tadi, Swiss franc ini kita harus tahu memang kan adalah sebuah mata uang yang hanya akan dipilih oleh pelaku pasar kalau ada terjadi hal-hal yang sifatnya adalah kurang baik, ya karena dia sebagai safe haven. Nah sekarang yang kurang baik itu apa? Ya tentunya saya bilang tadi, kenaikan harga minyak yang begitu tinggi, sudah mencapai $100 per barel. Kemudian untuk dunia saat ini untuk rantai distribusi dan lain sebagainya, saya pikir juga belum terlalu baik. Nah, berkaca sederhana saja, misalnya di Indonesia sendiri, mungkin sudah banyak ya kita dengar di berita bahwa sektor retail kita juga sekarang cukup bermasalah ya. Nah, artinya itu. Jadi kalau menurut saya itu menjadi salah satu faktor Swiss franc ini cenderung adalah menguat. Ya, jadi ada kekhawatiran ya. Nah, namun apakah ini akan bertahan lama? Saya kira mungkin tidak ya. Mungkin tidak. Saya pikir ini akan turun kembali. Saya pikir akan turun kembali untuk Swiss franc-nya. Nah, kenapa juga kita akan melihat dengan kenaikan harga minyak, di sisi yang lain sebenarnya retail bermasalah, tapi industri saya pikir ada satu pertumbuhan. Karena demand akan minyak itu menjadi naik, dan saya pikir ini adalah perimbangannya. Nah, oleh karena itu menurut saya safe haven tidak akan dikejar terus ya. Dan parameter lain yang bisa kita lihat adalah dari gold. Ya, gold saat ini minggu lalu terutama itu turun cukup drastis, cukup signifikan. Catatan saya itu sekitar 4% penurunan, ini cukup besar ya. Dalam satu minggu turun 4%. Nah, ini kenapa? Nah, saya pikir juga ya itu tadi. Dengan kondisi yang ada, maka kecenderungan orang untuk holding gold itu menjadi kurang begitu diminatin. Ya. Nah, saya kira itu. Oke. Lalu untuk support dan resisten dari gold sendiri, Bapak melihatnya akan bergerak di mana Pak sepanjang minggu ini paling tidak? Ya, kalau minggu lalu setelah dia tembus support yang saya sebutkan di 1921, itu ada penurunan cukup tajam ya. Iya. Nah, kalau menurut saya untuk gold ini masih punya potensi untuk turun. Kenapa? Karena didukung dengan ada potensi seperti saya bilang tadi adalah penguatan US dollar.
Oke. Dan untuk support, sebenarnya support mungkin agak sedikit jauh ya. Maaf, support yang terdekat itu ada di sekitar Sekitar 18 ya 1804 1804 cukup jauh ya Pak ya dari posisi ya sekarang. ya sekitar $35 lah. Tapi kalau gold sedang menggila itu sebentar saja dilibas itu biasanya. Nah, tapi kalau untuk resisten ya, saya pikir untuk melakukan sell gold itu juga punya potensi cukup baik ya. Tapi saya selalu kalau gold ini lebih condong menyarankan untuk sell on high ya. Jadi untuk angkanya saya perkirakan sekitar 1860. Itu kalau ada koreksi ke area sana di minggu ini itu cukup bagus untuk dilakukan action sell saya kira. Oke. Lalu mengenai pairing mata uang Pak, Bapak lebih prefer yang mana Pak menurut Bapak untuk Ya, paling tidak kalau- sepanjang minggu ini Pak kira? Ya kalau minggu ini, kalau misalnya ada mitra bisnis yang mungkin agak sedikit khawatir dengan volatilitas yang bisa terjadi saat non-farm payroll ya, kemudian nanti malam juga ada Powell. Iya. Saya minggu ini condong untuk melirik euro ya, tapi bukan untuk buy melainkan untuk sell euro. Nah, kenapa sell euro? Karena kalau kita lihat di minggu lalu Eropa ya itu mencatatkan penurunan inflasi dari 5,2% menjadi 4,3%. Nah, saya pikir ini ada sedikit ruang mungkin untuk BOE ya. Jadi untuk kok BOE, ECB ya, ECB untuk mungkin tidak agresif untuk menaikkan suku bunganya. Ya, saya pikir ini jadi salah satu mata uang ya, yang mungkin ini secara personal ya, saya minggu ini mungkin akan cenderung mencari momentum untuk melakukan sell euro. Saya pikir itu suggestion-nya. Lalu dengan mata uang apa? Saya kira masih bisa dengan euro USD. Kebetulan ini sudah ada penurunan juga ya hari ini. Lalu mungkin juga bisa melihat euro Australia. Ya, saya pikir euro Australia juga mungkin bisa dilirik untuk dilakukan short atau sell. Ditambah lagi, saya kira itulah. Yang mungkin sedikit dihindari adalah euro Kanada. Ya, euro Kanada karena saya melihat mungkin euro Kanada ada potensi Kanada ini sedikit melemah ya. Kemudian, tapi bukan berarti itu sangat absolut itu euro Kanada, tapi saya sarankan mungkin lebih condong adalah euro USD atau euro Australia. Saya pikir itu. Oke. Baik, terakhir Pak, kalau mengenai rupiah sendiri seperti apa Bapak melihat visinya? Apakah masih akan mengalami tekanan yang cukup panjang? Dan mengingat hari ini juga diumumkan oleh BPS, inflasi kita ternyata meningkat pada bulan September kemarin. Nah, gimana Pak? Apakah memang tekanan terhadap rupiah akan semakin dalam Pak? Ya, sama ya. Pernah saya beberapa pekan juga saya sampaikan memang rupiah ini tekanannya cukup besar dan minggu lalu itu kembali melemah lagi sekitar 0,5% terhadap US dollar. Iya. Nah, kalau saya melihat apa sih penyebabnya? Mungkin tidak banyak variasi, tidak banyak hal baru. Saya masih melihat adalah disparitas suku bunga, ya. Satu disparitas suku bunga yang seperti itu saya pikir sangat lag untuk rupiah itu bisa menguat secara signifikan gitu loh. Iya. Maka kecenderungan dia adalah selalu melemah. Dan kalau kita lihat di minggu lalu, bahkan BI itu sudah mengeluarkan instrumen baru ya, sekuritas rupiah. Ya, rupiah betul. Dan itu tidak membantu juga. Di minggu lalu itu justru waktu dia 15 September itu dibuka, dirilis, itu banyak memang demand ya yang masuk untuk membeli ini. Tapi pada minggu lalu justru asing banyak yang keluar kalau saya tidak salah.
Oke. Artinya itu pun tidak mengangkat ya. Ditambah lagi ya terkait dengan tadi saya sampaikan, retail di Indonesia ini juga bermasalah saat ini ya. Pusat-pusat perbelanjaan sepi dan lain sebagainya, banyak toko tutup. Nah, hal ini juga menyebabkan rupiah kita tidak berputar secara sehat ya, walaupun di sisi online katanya masih cukup bagus. Tapi di sisi yang lain yang perlu kita lihat adalah para pengusaha-pengusaha yang memegang rupiah, yang usahanya sekarang tutup, toko tutup, dikemanakan? Ya bisa jadi dibelanjakan lagi mata uang yang aman, misalnya US dollar. Nah inilah yang menurut saya salah satu faktor minor ya, faktor mikronya yang menyebabkan rupiah kita masih akan terpuruk, kecuali mungkin BI melihat hal lain, ada dengan kenaikan inflasi yang tadi hari ini diumumkan tadi. Nah, ada mungkin sebuah rencana untuk menaikkan interest, mungkin itu bisa sedikit membantu saya kira. Kalau tidak, saya melihat rupiah kita punya potensi untuk terus jatuh. Plus, kalau dolar terus menguat, ini akan kurang begitu baik untuk rupiah kita. Oke, lalu support dan resistennya Pak untuk rupiah sepanjang minggu ini, paling tidak? Untuk support resisten rupiah kita, saya pikir resistennya ada di 15.598. Ya, kemudian supportnya itu ada di 15.480. Oke. Baik, kalau begitu Pak Rioli, terima kasih Pak atas informasi berharga yang telah Bapak sampaikan, dan pastinya sukses selalu untuk Bapak dan investasi Bapak ya Pak. Ya, terima kasih Pak, sama-sama. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.